Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, buat jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik semua yang lagi nonton, masya Allah. Mudah-mudahan yang lagi nonton ini semuanya nanti kita ketemu lagi di surganya Allah seperti ini ya. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islam Itu Indah ya, jamaah. Ini kadang-kadang nih yang namanya kita hidup, kita kan nggak mungkin hidup sendiri ya. Pasti hidup kita itu bersosialisasi dengan orang lain atau bertetangga. Nah ada nih Bib nih, mohon izin Habib Nabil ya. Ini mungkin bukannya curhat sih sebenarnya, tapi saya menerima orang ada pertanyaan bagus nih. Ada tetangga yang suka menyombongkan diri, ya katanya untuk bisa merasa dirinya itu yang terbaik, sehingga dirinya itu kadang-kadang nggak pernah puas sama kebahagiaan orang. Apakah itu termasuk ciri-ciri orang yang kurang bahagia sebenarnya, Bib? Penjelasan ini masih ngurusin orang lain terus nih, Bib. Ngurusin orang lain. Silakan, Bib. Mungkin termasuk kita mengalami itu, nauzubillah. Iya. Baik, Habib Utsman, hafizahullah, dan juga Ustadz Syam, hafizahullah. Para pemirsa dimanapun berada, ya anak-anakku sekalian yang baru bergabung di Islam Itu Indah. Jadi tadi berkaitan dengan ada dua hal mungkin yang saya garis bawahi. Yang pertama tadi kaitan dengan menyombongkan diri. Jadi yang namanya sombong itu adalah perlu diketahui, ini buat semua kita hati-hati terhadap sifat ini. Kenapa? Karena dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk kepada Al-Khaliq, yaitu adalah dosa kibr, ya, yang dilakukan oleh iblis, la'natullah. Dan kita perlu mengetahui ya bahwa iblis itu bukan kemudian terus jahat terus seperti itu dulunya, tidak. Dia seorang ahli ibadah. Dia seorang ulama, orang yang makhluk yang banyak sekali ilmunya, bahkan dikatakan dia sujud sampai 1000 tahun, ya dan sebagainya, ibadahnya luar biasa. Tapi dia punya satu dosa, yaitu apa? Sombong. Ketika dia berkata, ana khairum minhu, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Ya. Saya lebih baik dari dia, yaitu Adam, karena saya dari api, dia dari tanah. Gara-gara itu sama Allah dilaknat sampai kemudian ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Jadi artinya apa? Jangan kita sombong. Ya, para ulama mengajarkan kepada kita, ulama-ulama terdahulu mengajarkan, kalau kita lihat orang yang lebih tua dari kita, langsung kita berkata kepada diri kita sendiri, wah mereka lebih tua dari saya, pastilah ibadahnya lebih banyak, amalnya lebih banyak. Benar. Ketika kita lihat orang yang lebih muda dari kita, lalu kemudian katakan pada diri kita, oh dia jauh lebih muda dari saya, pastilah dia lebih sedikit dosanya dari saya. Dengan itu kita menghilangkan sifat sombong. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang iri. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, yang namanya iri itu adalah sesuatu yang kita berlindung kepada itu. Ya, ada satu surah yang sering kita baca, yaitu surah Al-Falaq. Di akhirnya berkata, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari iri, dengki, dari orang yang iri dan dengki ketika dia mendengki atau iri kepada saya. Oleh sebab itu jangan kita iri sama orang lain. Ya, kita jaga diri kita, bersihkan hati kita, selalu kita jangan iri sama orang. Kenapa? Karena iri itu merusak. Ya. Mungkin kita bertanya, Beb, ada nggak iri yang dibolehin dalam syariat? Ada. Ya. Kata baginda Rasul SAW, la hasada illa fitnatain. Jangan kamu itu hasad atau iri atau dengki kecuali pada dua kelompok orang. Apa? Yang pertama orang yang yaqumu ya bil Quran, ya lailan wa nahar. Dia terus-menerus berinteraksi dengan Quran siang dan malam, ya. Lalu dia mungkin mengajarkan Quran itu atau dia juga melaksanakannya, itu kepada orang seperti itu boleh iri. Yang kedua, atahullahul mal, seorang rajulan, seorang laki-laki yang diberikan harta yang banyak lalu dia bersedekah siang dan malam. Kepada yang seperti itu kita boleh iri. Maka tadi kembali lagi, irinya dalam urusan akhirat. Oh, Masya Allah. Dan ini adalah ada juga salah satu video tayangan yang Masya Allah, ini mungkin bagian cita-cita dari sebagian orang ya, sebagian muslim ya. Saya punya video tayangan ini bagus, ada seorang imam meninggal dunia saat memimpin sholat berjamaah. Masya Allah, Masya Allah. Semua juga lihat kan. Sudah terjadi apa? Kemana aja?
Iya, orang-orang yang seperti ini Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini Ustaz Syam, ini izin melihat kejadian tadi ini Masya Allah ini mungkin 1000 banding 1 bahkan 1.000.000 banding 1 bisa meninggal seperti itu ya. Ini pasti cita-cita semua umat Muslim ini Masya Allah. Nah ini pertanyaannya adalah ini kan sebenarnya sulit gak sih seseorang itu untuk bisa meninggal dalam keadaan yang mulia? Terus kalau seandainya memang bisa dalam keadaan mulia, ciri-ciri orang yang meninggal keadaan mulia itu seperti apa? Mungkin ada kisah dari zaman Nabi atau seperti apa? Mohon izin Ustaz Syam. Fadhol Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Habib Usman, Tabi Habib Nabil, Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tugas kita sebagai orang yang masih hidup itu senantiasa berhusnudzon kepada siapapun yang meninggal dunia. Jadi baik dia meninggal dalam keadaan apapun itu, kita senantiasa berhusnudzon kepada orang tersebut bahwa dia meninggal husnul khotimah selama dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah amin. Karena ada seorang santri gitu ya, ada seorang santri mendatangi daripada takziah gurunya. Ketika dia mendatangi takziah gurunya, dia berburuk sangka terhadap gurunya. Ini guruku ini orang alim, guruku ini orang soleh, tapi kok meninggal dalam keadaan kebakaran. Akhirnya di malam dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan gurunya. Dia bertanya kepada gurunya dalam mimpinya, "Wahai Syekh, apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau tidak meninggal dalam keadaan sujud? Kenapa engkau tidak meninggal dalam keadaan sholat? Justru engkau meninggal dalam keadaan kebakaran." Apa jawaban Syekhnya? Jawaban Syekhnya, "Saya sebenarnya sedang sholat pada saat kebakaran tersebut. Lalu saya tidak merasa bahwasanya ada papan yang menjatuhi saya sehingga itu yang menyebabkan saya asbabnya saya meninggal dunia." Kenapa wahai Syekh seperti itu? Maka Syekhnya menjelaskan kepada santrinya dalam mimpinya dikatakan bahwa saya senantiasa meminta husnul khotimah tapi saya kurang lengkap doanya. Saya minta Allahumma khtim lana bi husnul khotimah, mestinya saya nambahin Allahumma khtim lana bi husnul khotimah bi khairin wa lutfin wassalama. Saya minta husnul khotimah ya Allah dengan keselamatan, dengan kebaikan, dengan rahmat-Mu ya Allah. Jadi kalau doa tuh harus detail gitu. Jangan minta husnul khotimah doang tapi minta, ya Allah saya minta husnul khotimah dalam keadaan ibadah deh. Saya pengen husnul khotimah dalam keadaan sholat meninggalnya, dalam keadaan ngaji saya meninggalnya, dalam keadaan majelis ilmu saya meninggalnya. Subhanallah. Jadi yang pertama kita husnudzon kepada siapapun yang meninggal dunia selama dia orang yang mukmin, selama dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka dia adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik. Yang kedua, kalau dikatakan ada nggak kisah orang-orang terdahulu yang kematiannya ini kematian yang mulia? Subhanallah, dikatakan bahwasanya ada seorang sahabat Nabi SAW ketika dia ingin untuk ikut perang Badar, maka Nabi menghalanginya. Janganlah engkau ikut perang Badar. Allah mengizinkanmu untuk tidak ikut karena engkau memiliki satu kaki yang sempurna. Jadi bahasanya satu kaki yang sempurna itu berarti satu kakinya cacat. Subhanallah. Dan engkau memiliki satu kaki yang sempurna, yang satunya tidak bisa engkau gunakan dengan baik. Nabi SAW, Allah mengizinkanmu untuk tidak ikut berjihad fisabilillah. Kaumnya pun melarangnya, janganlah wahai Syekh, enggak usahlah kau ikut. Akhirnya terjadilah perang Uhud. Beliau datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya telah dihalangi untuk ikut perang Badar. Hari ini jangan kau halangi saya untuk ikut perang Uhud. Ingin saya rasanya ikut ke sana. Janganlah, nanti engkau melambat. Nanti Allah sudah mengizinkanmu, tapi tolong izinkan kaki saya yang pincang ini untuk berlari menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, izinkan kaki yang pincang ini untuk berlari menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah perang Uhud. Di sana banyak syuhada daripada kaum muslimin karena terjadi kekalahan. Ternyata salah satunya orang tersebut yang datang kepada Nabi SAW, datang istrinya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kemana suamiku? Mana yang mana suamimu? Kata istrinya, yang pincang itu. Wallahi, demi Allah, kata Nabi SAW, saya telah melihat kaki pincangnya suamimu berlari menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dikatakan siapakah ciri orang yang husnul khotimah mendapatkan kematian yang mulia, adalah mereka yang bersungguh-sungguh untuk di jalan Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli bagaimanapun keadaannya, dan orang yang senantiasa menjaga dirinya dalam majelis ilmu dan juga meminta husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Ini tentu saja tadi yang di video ini orang yang bersungguh-sungguh. Nah, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Banyak mungkin jamaah yang protes. Mas Fadli, oh si itu tuh, itu kan orang yang nggak baik, dia nggak beriman, tapi hidupnya enak banget gitu. Sementara kita yang beriman, sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat malam, hidupnya begini-begini aja. Kadang-kadang tuh rezekinya tuh kayaknya ya pas-pasan gitu. Orang mungkin lihat kita nggak bahagia. Nah ini pertanyaannya nih, apakah memang Allah ini sengaja memberikan kebahagiaan buat orang-orang yang tidak beriman ini di dunia semuanya dikasih? Atau bagaimana penjelasannya Habib Usman? Ya, tafadhol. Afwan Mas Fadli, Habibana Nabil Al-Musawwa, Ustaz Syam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, Allah itu biahkamil hakimin, hakim yang paling adil. Kita ini makhluk, kita ini hamba. Allah adalah Tuhan. Bahwasanya di muka bumi ini yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah langit dan bumi. Dan Allah mempunyai sifat kudrat dan iradat. Allah berkehendak dengan kehendaknya dan keridhoannya. Semua sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Sayyidina Umar masuk ke rumah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar menangis, meneteskan air mata. Apa yang dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab? Melihat seorang pemimpin, seorang raja, seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan Habibullah, tidur di tikar yang badannya itu berjeplak-jeplak. Sedangkan raja bangsa Romawi, bangsa Persia yang mempunyai istana yang megah, kekayaan yang dahsyat yang luar biasa, ini baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kerajaan, hanya bertempat di Masjid Nabawi dan tempat di dekat dengan senderan pohon kurma. Ini seorang raja, seorang pemimpin. Ya Rasulullah, kenapa bisa seperti ini? Ini Sayyidina Umar meneteskan air mata. Apa jawaban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka adalah kaum yang Allah segerakan pembagian dalam dunianya. Mereka adalah sebuah kaum yang Allah kasih di dalam dahulunya atau didahului. Kita adalah umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melihat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan miskin, hidup dalam keadaan kecukupan, hidup dalam keadaan punya harta ghanimah dibagikan kembali, punya baju satu dikasih sama orang, apa yang diminta sahabatnya dikasih, dan bahkan seorang raja yang betul-betul adil. Sampai-sampai salah satu sahabat berkata, ya Rasulullah, engkau nggak adil. Maka Rasulullah bilang, kalau bukan aku yang adil, siapa lagi yang adil? Sampai terjadilah sebuah perselisihan dan dijelaskan oleh Rasulullah, dan sahabat tersebut luar biasa bahagia dan bangganya mempunyai Nabi seperti Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita harus memahami bahwasanya dalam sebuah kisah Ibnu Hajar Al-Hafiz, seorang hakim di kota Mesir, beliau sedang berjalan dengan pengawalnya dan beliau melihat siapa? Melihat seorang Yahudi. Yahudi tersebut mendagang sebuah zaitun dengan pakaian compang-camping. Yahudi ini berteriak, wahai Amir, wahai Hakim, wahai Qadi, engkau adalah seorang pemimpin, engkau seorang hakim, kamu kaya raya luar biasa. Sedangkan Nabimu bilang bahwasanya kami akan mendapatkan kenikmatan yang besar di dunia ini. Tapi kenapa engkau yang mendapatkan kenikmatan, kami nggak mendapat kenikmatan? Apa jawaban Qadi itu? Dia berhenti. Dia berkata bahwasanya di dunia ini bagaikan celupan air tangan ke dalam sungai atau ke dalam lautan. Kami di dunia ini hanya sebagai hambanya Allah yang menikmati sedikit daripada surganya Allah. Hanya sedikit daripada surganya Allah. Engkau di sini adalah surga. Nanti kalau di akhirat engkau akan mendapatkan azab Allah yang lebih besar. Ini bahasa orang sufi, bahasa tafsir yang bisa kita tafsirkan bahwasanya dunia ini adalah sebentar. Akhirat adalah negeri. Akhirat adalah negeri abadi. Kenikmatan yang dahsyat yang luar biasa. Kalau kita celupin di sungai, tangan kita cuma tetesan yang dapat. Ini dunianya. Tapi akhirat mempunyai harta yang berlimpah, pandangan yang luar biasa, yang enak nikmatnya tidak bisa didengar dengan telinga dan tidak bisa dilihat oleh mata. Kenikmatan yang sangat dahsyat. Ingat, jangan sampai terakhir, jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang istidraj. Banyak maksiat, banyak dosa, ya kan? Tapi kita dikasih kenikmatan. Ini adalah hamba yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah semua, nauzubillah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Wah, ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Admin, tolong samarkan nama saya. Sudah, alhamdulillah. Ustadz dan Habib, saya ingin bertanya. Saya selalu memuliakan istri saya agar dia bisa hidup bahagia dan selalu mulia di mata orang lain. Namun, istri saya tidak membanggakan saya. Bahkan terkadang menjelek-jelekan saya di mata orang lain. Itu bagaimana? Apakah saya harus tetap membahagiakan seorang istri saya atau membalas perlakuan istri saya karena kadang saya sakit hati
mohon bantuannya. Nah, ini pertanyaannya luar biasa Ustaz Syam ya. Apakah kita boleh memuliakan orang seperti layaknya Allah memberikan kesenangan kepada kita semuanya tanpa harus mengharapkan apa-apa gitu loh. Mohon izin penjelasan. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Salam guruku, serta penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin yang di luar sana Bapak Ibu sekalian yang mengalami kasus yang sama. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang lain, usahakan perbuatan baik ini adalah ikhlas. Ikhlas itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Lawannya ikhlas itu adalah ketika seseorang berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ketika kita berbuat baik kepada pasangan kita, ya kita nungguin dibalas sama dia gitu. Padahal kita berbuat baik kepada mereka adalah nungguin dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menunaikan kewajiban kita kepada pasangan kita, maka yang membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita zalim terhadap pasangan kita, yang akan membalasnya juga Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin melihat seorang istri yang tidak berdaya dizalimi oleh suaminya, maka jangan pikir bahwa itu akan didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma waktunya aja yang belum. Allah terserah Allah kapan mau membalasnya. Bisa jadi Allah segerakan di dunia, bisa jadi Allah tunda sampai di alam kubur, bisa jadi Allah tunda sampai di mahsyar, atau bisa jadi Allah tunda nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula akan kebalasan kebaikan tadi. Bisa jadi Allah segerakan di dunia dengan dijadikannya istrinya menjadi istri yang soleha misalnya, atau Allah segerakan juga di alam kuburnya dapat kenikmatannya, atau nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kenikmatan yang abadi, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang kedua, jaga juga harga diri sebagai laki-laki. Laki-laki itu mempunyai hak veto dalam keluarga. Artinya ketika dia dizalimi oleh istrinya, sudah dijelek-jelekkan sama istrinya, lalu mungkin istrinya membongkar aib suaminya, bahkan memfitnah suaminya di luar sana, laki-laki ini punya hak untuk mengganti istri tersebut, punya hak untuk mencari wanita yang lain, punya hak untuk mencari istri yang soleha yang lain. Jangan takut sama perempuan. Kita yang laki-laki dikasih hak sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang terlalu lemah di hadapan istrinya. Jangan terlalu lemah di hadapan istri. Ganti kalau dia tidak soleha. Ganti kalau dia tidak mau taat sama Allah. Kalau dia tidak mau taat sama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sholat, tidak mau apa. Nah ini berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan sabar akan suaminya yang zalim, maka dia dapat pahalanya Asia. Kalau laki-laki subhanallah beda dengan perempuan. Laki-laki dizalimi sama istrinya, mendapat perlakuan buruk dari istrinya. Kalau dia tidak bisa mendidik daripada istrinya ataupun sudah menyerah, maka silahkan ganti dengan wanita yang lainnya. Kita tidak menyarankan cerai, kita menyarankan mencari perempuan yang lebih baik daripada itu. Subhanallah. Jadi ketika seseorang sudah mendidik, sudah menjalankan kewajibannya, berharaplah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang ikhlas. Namun jikalau dia menyerah dibandingkan mendapat keburukan yang lebih besar lagi, maka selesaikan atau lanjutkan dengan memperbaiki. Wallahu taala. Wow, Masya Allah. Nanti ada pertanyaan lagi yang bagus nih ya dari sosial media kita nih, dari @hilman_komarudin21. Assalamualaikum guru-guru semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya dong, apakah orang yang tidak mulia meninggalnya walaupun dia beriman akan masuk neraka? Wah, karena katanya orang yang sholat saja bisa mendapatkan api dalam kuburnya. Ini beneran? Mohon jawaban serta koreksi bila saya salah. Sebelumnya terima kasih. Waduh, ini pertanyaannya agak berat ya. Apakah orang yang meninggal dalam keadaan tidak mulia walaupun dia beriman akan masuk neraka? Coba kita minta kamera dulu sebelah sini. Kamera. Jawabannya nungguin ya. Setelah yang lewat dulu ya. Setelah satu itu tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ngerjain.